Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin selesai membuat akun pada Mayo perusahaan jasa, hari ini kita akan melakukan tahap yang ketiga adalah lingkup akun dan teks kode. Yang pertama kalian lakukan adalah open perusahaan yang kalian kerjakan kemarin, lalu cari salon cantik. Nah, ini setelah ketemu dengan menu aktif yang kalian kalian pilih yang ketiga ya. Setelah pilih yang ketiga kalian continue, lalu di setelah itu yes, oke. Setelah kalian ketampilkan center, yang kalian lakukan untuk melihat oh ya, kita cek dulu akun semua ya. Setelah itu kalian lakukan adalah pilih setup lingkup akun and banking akun. Nah, di sini tampillah lingkup akun untuk akun and banking ya. Jadi yang kalian pilih adalah yang di atas equity for secure earning. Ini ada laba tahun berjalan. Kalian pilih income summary ya, nggak dipilih sih, ini otomatis masuk ke income summary. Equity akun for retained earning, ini adalah laba ditahan, tetap retained earning. Equity account for historical balancing, tetap kalian pilih historical balancing. Bank akun ini juga electric payment, juga kalian tetap electric clearing akun. Dan bank akun and deposit fund ini kalian pilih cash in bank. Oke. Setelah kalian pilih cash in bank, kalian setelah selesai akun and banking akun, kita pilih setup lagi lingkup akun, sales akun. Nah, di sini tampil sales akun, ada aset akun for tracking receivable. Maksudnya adalah aset akun for tracking receivable ini akun aset untuk kalian misalnya pembelian secara penjualan secara kredit, masuknya ke akun apa? Kalau misalnya penjualan secara kredit berarti masuknya ke piutang dagang. Piutang dagang itu nama akuntansinya adalah akun receivable. Jadi kalian pilih akun receivable. Bank akun for customer receipt. Kalau misalnya customer membayar, entah itu membayar secara tunai ataupun membayar hutang, itu berarti kita membayarnya melalui apa? Sini kita pilih cash in bank. Lalu selanjutnya acap break on sales. Ini adalah jika penjualan kalian terdapat jasa beban angkut ya, atau beban jasa angkut. Kalian checklist di sini. Kalau misalnya ada, akan kalian pilih di situ. Misalnya ada di sini nggak ada ya. Ada penjualan kalian ya. Lalu di sini ada I track deposit collect from customer. Ini maksudnya adalah kalau misalnya si customer itu memiliki uang muka. Di sini biasanya nggak ada ya untuk perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Lalu yang ketiga ini adalah kalau nggak ada nggak usah di checklist ya. Kalau ini misalnya I track from sales ini juga nggak ada, atau beban angkut penjualan ini nggak ada, kita unchecklist aja. Lalu I give discount for early payment. Ini maksudnya kalau kita memberi potongan harga kepada customer saat mereka membeli ya. Kita coba cek ada atau tidak untuk potongan penjualan, nggak ada ya, berarti kita unchecklist aja. Lalu yang keempat ada I assess form late payment. Ini kalau misalnya ada denda untuk telat bayar. Kalau misalnya customer ini sudah memiliki perjanjian misalnya termin N/30 tapi dia pembayaran lebih dari 30 hari, berarti dia mendapatkan denda pembayaran. Jadi kalian checklist di lingkup pada akun denda pembayaran dari customer. Kalau di sini nggak ada, langsung kita checklist aja. Oke, setelah itu kalian lalu kalian set
up lagi ke lingkar akun Purkes akun. Nah, di sini Purkes akun sama ya seperti sales akun tadi, tapi bedanya kalau misalnya tadi sales akun itu penjualan, kalau Purkes ini adalah pembelian. Liability akun for tracking payable. Payable ini maksudnya hutang ya. Kalau misalnya kita membeli secara kredit, berarti kan kita memiliki hutang. Hutang itu nama akuntansinya adalah akun payable. Lalu ada bank account for paying bill. Kalau misalnya kita membayar pada supplier, ya, memakai cash in bank. Oke, setelah kalian lingkar itu, kalian lingkar seperti tadi. Ini I can receive item without supplier. Ini maksudnya kalau misalnya kalian membeli barang yang untuk kalian jual, membeli, tapi kita nggak ada supplier tetapnya. Biasanya nggak ada ya, kita checklist. I pay freight on Purkes ini kalau misalnya ada beban angkut pembelian. Apakah di sini ada beban angkut pembelian? Nggak ada ya. Nah, kalau misalnya nggak ada, kita checklist aja. Lalu I track deposit, ini deposit pay to supplier ini adalah kalau misalnya kita ada uang muka ke supplier, lalu I take discount for early payment ini kalau misalnya kita mendapatkan potongan pembelian, dan I pay charge for late payment itu kalau misalnya kita telat membayar kepada supplier. Di sini nggak ada semua ya, kita oke aja. Oke, setelah itu kita ke tax kode atau mengatur tax kode, masuk ke menulis sini, lalu tax kode. Nah, di sini kan banyak banget nih tax kode ya. Yang kalian pakai adalah yang kodenya itu Gesti ya. Kalian klik panahnya atau kalian bisa klik 2 kali. Kalian ganti tax kode kalian PPN sesuai dengan soal ya. Deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai. Lalu tax tipenya adalah tetap ya, good and service tax, lalu rate-nya 10%. Lingkar akun for tax collected. Lingkar akun for tax collected ini maksudnya adalah kita PPN keluaran ya, atau pajak keluaran yang kita lingkar di sini. Ini enggak PPN. Ya, collector nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita new aja di sini di liability kita pilih misalnya 118 PPN collected, PPN keluaran aja, PPN keluaran ya. Sini kita pilih PPN keluaran. Di sini juga tax paid, ini maksudnya PPN dimasukkan, kita new lagi di sini satu-satu PPN masukkan. Nah, PPN masukkan. Oke. Setelah itu kalian oke, lalu di sini ada yang empty, kalian ganti aja di sininya tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Lalu di sini tetap kolektor itu adalah PPN keluaran. Lalu tax paid ini adalah PPN masukan. Oke. Setelah selesai, kita masuk ke tahap yang ketiga, adalah mengisi saldo perusahaan ya. Untuk mengisi saldo perusahaan, silakan kalian ke setup, balance, akun opening balance ya. Nah, di sini kalian harus memasukkan saldo yang terdapat di soal kalian. Soal kita.
harian. Nah, setelah itu mulai kita isi, misalnya kasnya neraca saldo per 30 November ya 50.800, terus petty cash 3.700, 5.800.000. Lalu allowance, nah karena allowance ini posisinya di kredit tapi dia ada di akun aset, berarti ini adalah namanya akun kontra. Akun kontra kita pakai min atau dalam kurung ya sebelum kita menuliskan angkanya atau mengetikkan angkanya 800.000. Jadi dia mengurangi ya 800.000, lalu 8 juta apa ini supplies 8.800.000, lalu prepaid insurance 7.500.000, lalu 24 juta, lalu equipment 12 juta, lalu accumulation 6 juta. Nah sama ini akun kontra ya 6.500.000, 6.500.000. And deposit fund ya yang tidak ada nggak saya. Lalu akun payable di sini, nah kan akun payable ini dikredit, jangan karena dia dikredit kalian min juga ya, tapi ini dilihat di sini aset seperti saya kemarin ya, aset, liability, equity, income, expense. Aset ini posisinya di debit, liability ini di kredit, equity kredit, income kredit, dan expense debit. Seperti yang saya ajarkan kemarin, pakai 5 jari kalian ya, di posisi jempol aset, telunjuk liability, jari tengah itu equity, jari manis income, dan yang paling kecil yang membebani adalah expense atau beban. Oke, lanjut ya. Jadi kalau misalnya dia di posisinya kredit, nggak usah, itu berarti tidak kontra. Jadi kalian langsung saja ke 5 juta. Lalu setelah itu 8.200.000 ini akurat expense ya. 8.400.000. 8.200.000. 8.200.000. Lalu bank permata loannya 10 juta. Indah Kapital 50 juta. Indah Drawing, nah ini karena posisi Indah Drawingnya di debit, harusnya equity adalah akun normalnya di kredit, maka kalian pakai min karena dia kontra 12.500.000. Oke, rata unit earning kosongin, first income 102.500, lalu 4.400.000, 12.900, 12.900, 4.950, 1.500.000, 6.500.000, 6.500.000, 3.500.000, 4.500.000, 20.100.000, 950. Nah, di situ ada interest revenue 3.800.000, lalu 1.800.000 dan 600.000. Oke, lanjut. Nah, kalau di sini amount left to be allotted-nya sudah 0, berarti pekerjaan kalian sudah balance ya. Ingat, kalau misalnya di sini 0, kalian balance. Tapi kalau misalnya ada angkanya, berapapun itu angkanya, minus, plus, atau berapapun itu harganya, angkanya walaupun 0,00005 itu tetap tidak balance. Jadi kalian harus di sini benar-benar 0. Oke. Setelah itu kalian nah setelah kalian memasukkan saldo, kalian masuk ke akun list lagi,
Kalian hapus akun-akun yang bisa dihapus yang tidak diperlukan atau tidak ada di soal, seperti misalnya di aset undeposit fund ini nggak ada kan, berarti kita delete akun aja. Oke, setelah di delete ini udah nggak ada lagi yang bisa di delete. Ini juga, ini kan juga, ini juga, ini juga, ini juga. Oke, selesai. Nah, sampai situ dulu pekerjaan kalian. Silahkan kalian kerjakan di Mayop kalian. Kalau sudah selesai seperti biasa kalian kirim ke classroom kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.